Tadi kan kita tuh udah buat satu variabelnya itu namanya umur, terus diisi dengan integer. Nah, kalau untuk memanggilnya kemarin kan kita menggunakan echo tuh. Echo umur. Variabel ini kita juga bisa menggunakan string ya teman-teman. Misalnya string, bentar. Komentar dulu. String nama. Dalam pembuatan variabel ini itu ada aturannya teman-teman. Yang pertama ini, kita tuh tidak boleh diawali dengan angka. Aturan pembuatan dari variabel itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, aturan pembuatan variabel. Yang pertama itu tidak boleh diawali dengan angka. Diawali dengan angka. Contohnya gini, misalnya dolar nama, dolar. Oke, siap Bang. Makasih banyak Bang. Nama. Ini tuh nggak boleh teman-teman, itu kan error. Jadi kita tuh harus diawali dengan huruf, tapi kalau diakhiri dengan angka tidak apa-apa, bisa. Misalnya nama satunya kita contohinnya Muhammad Al-Farozi. Terus kita panggil nama satu. Seperti ini bisa. Jadi itu yang pertama tidak boleh diawali dengan angka dalam pembuatan variabel. Yang kedua, misalnya variabel itu kan bisa dari dua kata ya, misalnya nama lengkap gitu. Nama lengkap itu tidak boleh menggunakan spasi teman-teman. Tidak boleh menggunakan spasi. Jadi aturannya di sini kita bisa menggunakan underscore atau langsung menyatukan kedua katanya. Misal, kan tadi ada nama lengkap. Jadi kita bisa menggunakan underscore atau kayak gini. Nama lengkap. Karena di sini saya lebih suka menggunakan yang ini, boleh teman-teman pilih yang pakai underscore atau langsung digabungin. Nama lengkapnya sama aja. Nama lengkap. Kita komentar dulu yang ini. Titik koma. Oops, error. Di sini teman-teman tahu nggak di mana errornya? Ini kalau ada error seperti ini jangan panik dulu nih. Di sini ada informasi nih. Ya, cara baca errornya gini. Di file pertemuan 2 yang index.php di baris 17. Ini terjadi error nih. Menurut teman-teman di sini errornya gimana? Kenapa? Titik komanya tinggal. Yap, benar. Tepat sekali. Tadi itu siapa? Kalau boleh tahu yang tadi siapa? Rezi. Oh, terima kasih ya, Rezi. Ya, Bang. Itu titik komanya jangan lupa ya, teman-teman, di baris ini, di baris 15. Di sudah tuh kita sudah membuat beberapa variabel dengan aturannya sendiri ya, teman-teman. Yang tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh menggunakan spasi. Salah satu tips untuk membuat variabel itu yang mudah diingat ya teman-teman, mudah diingat, terus variabelnya nggak ngaco gitu. Misalnya kita tuh variabelnya mudah dibaca oleh programmer lain gitu. Misalnya ada nilai 1 sama dengan 4. Biasanya kan gini, kalau kita biar cepat langsung aja X gitu. 5. Di sini lebih mudah yang mana teman-teman? Membaca dari programnya.
yang nilai sama dengan 4 atau X sama dengan 4? Kalau mudah memahaminya nilai aja bang. Iya, benar. Jadi developer lain lebih mudah memahaminya. Jadi kita tuh harus membuat variabel yang lebih mudah diingat, lebih mudah dipahami. Jadi selanjutnya variabel itu bisa ditimpa ya teman-teman. Misalnya di sini kan udah ada nama lengkap dah. Nama lengkapnya udah ada kan, Muhammad Al-Farozi. Nah, nama lengkap ini bisa diubah juga, ditimpa nilainya. Kan tadi variabel ini menyimpan nilai. Jadi nilainya juga bisa diganti atau ditimpa. Karena ini udah nih, nama lengkap Muhammad Al-Farozi, coba di echo. Terus kita ganti jadi Al-Farozi aja. Al-Farozi. Simpan. Echo. Nama lengkap sebelum ditimpa, setelah di override. Yang variabel teman-teman sudah pada paham kan? Atau ada yang perlu ditanyain lagi? Kalau udah pada paham, kita lanjut ke operator aritmatik. Operator aritmatik. Operator aritmatik itu sama kayak matematika biasa. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Tapi perkalian yang di sini menggunakan bintang ya. Ada garis miring ini untuk pembagian. Yang satu lagi ini modulus. Modulus ini sisa bagi. Yang pertama, kita nilainya menggunakan variabel aja ya. Nilai 1. Atau nilai pertama. Nilai satunya 20. Nilai 2 10. Di operator aritmatik ini kita cukup menggunakan kayak gini ya teman-teman. Misalnya variabel hasil penjumlahan kita panggil variabel nilai. Penjumlahan itu tinggal memanggil simbol plus sama tambahin nilai 2. Oke. Di sini teman-teman udah pada bisa nembak kan berapa hasilnya. Nilai yang pertama ditambah nilai yang kedua. 30. Coba kita echo. Penjumlahan. Panas 70. Di sini teman-teman mau nyobain nggak? Bentar. Live. Bang Gibran. Yep. Di sini boleh share apanya Bang? Ya, boleh kalau dia boleh. Biar bisa teman-teman pada join. Biar langsung dicoba di sini. Yang lain buka Visual Studio Code nih. Teman-teman sudah pada buka apanya kan? Visual Studio-nya. Ini saya kirim link di Google Meet. Boleh dibuka untuk join. Nanti kita ngoding bareng di sini.
Nanti dibuka aja, terus register. Nggak register juga sih, login menggunakan GitHub boleh. Accept, right. Oke. Ini udah ada yang pada join. Coba udah bisa nulis gini atau gimana? Coba. Nanti kita ngoding bareng. Partisipan fokus. Oke, ini ya udah bergabung. Satu udah bergabung nih. Oke, hello. Oke, siap, Bang Gibran. Jadi salah satu fitur Visual Studio Code itu gini ya teman-teman, kita itu bisa ngoding bareng. Jadi di sini kita lanjut lagi ya. Tadi kan udah tuh penjumlahan. Selanjutnya pengurangan, perkalian, pembagian, sama modulus. Kalau saya sih maunya kalau teman-teman udah join langsung aja teman-teman di sini langsung aja ngetiknya. Boleh dicontohin Bang Gibran untuk hasil pengurangan. Nih. Teman-teman bisa melanjutin hasil. Nih, terima kasih Bang Gibran. Penjumlahan udah. Ya. Di sini teman-teman sudah familiar belum sama Visual Studio Code? Soalnya di sini ada beberapa sintaks-sintaks yang bisa mempercepat proses programming kita. Misalnya ini, buat nge-copy atau duplikat baris ini, baris programnya kita bisa menggunakan Alt, Shift, panah bawah atau panah atas. Jadi ini untuk mempercepatnya. Hasil pengurangan. Mungkin coba demo apa ya? Coba satu. Fahri mungkin coba. Fahri bisa join. Udah pada join belum teman-teman? Fahri? Oh ya bang. Bisa join ke link yang ada di. Oke. Bentar lagi loading. Fahri udah join. Udah join ya? Oh itu udah join. Oh, udah. Oke. Udah. Sip. Coba. Oke Fahri. Oke, mantap. Fahri udah ya. Terus siapa lagi nih yang mau nyoba? Ini ada Dio, ada Rezi Okta, Siti Aminah. Akan dicoba ya. Klik aja link yang ada di chat. Nur Habibi, nanti linknya Abda. yang ini. Join aja ya semua. Kita coba nih biar banyak partisipannya. Ngoding bareng-bareng. Yuk dicoba ya. Di ini aja Rezi. Ditungguin biar dipanduin dulu nih. Yang lain bisa join atau enggak gitu. Oke, siap Bang. Coba hasil perkalian. Ini Panggil variabel, terus benar. Mantap. ini Benar. Coba. mana susah. Baru 2 yang join. Begini kan bang? Oke, mantap. Benar. Cuman ini masih ada yang error nih. Masih ada Baris error, kan? 3. Baris. Oh iya. Ya kan? Mantap. Iya.
supaya ini titik kutip. Ini benar ya guys ya, nilai 1 dikali nilai 2. Tuh. Kalian penjumlahan, pengurangan. Oh iya teman-teman, di variabel itu kan bisa digabungin nih. Misalnya nama lengkap sama misalnya ada nama, bentar. Kita contohin dulu ya teman-teman sambil menunggu yang bergabung. Bisa nama ini. First name, plus last name. Jadi itu kita ini bisa gabungin dua variabel. Sama aja kayak gini tadi, misalnya nama lengkap. Gabungin first, namanya concat. Sekarang gabungin dua variabelnya, kita itu menggunakan titik. Variabel first name digabungin dengan variabel last name. Ini sama aja teman-teman. Baik, kita die di sini. Terus kita echo nama lengkap. Ini lagi kurang spasi. Ini accept. Oke. Jadi itu buat ngegabungin dua variabel, ngegabungin string. Variabel dengan stringnya bisa menggunakan titik. Nanti boleh dicoba. Nah, kita lanjut ya. Di sini teman kita Fahri sama Bang Gibran udah nambahin nih pengurangan sama perkalian. Sekarang kita lanjut dulu dengan pembagian sama modulus. Pembagian itu sama aja. Di sini boleh dikupas. Alt shift bawah. Tinggal ganti jadi pembagian. Yang dibagi itu nilai 1 dibagi nilai 2. Buat mudah dipahami, kita tambahin aja di sini penjumlahan jadi ngegabunginnya pakai titik, pengurangan kalian pembagian biar rapi, dikasih spasi, simpan. Penjumlahannya ini kan kurang, cuman informasinya. Coba gini, kita mau manggil ini nih, ada yang mau contohin nggak? Kita mau manggil variabelnya di sini buat tampilin, misalnya kayak gini, penjumlahan 20 ditambah 10 sama dengan 30. Jadi yang tampil gitu. Ini kan kurang informatif, penjumlahan yang mana kita nggak tahu kan. Jadi itu kita manggil variabel yang ini di sini. Caranya itu gini teman-teman. Di sini ada yang bisa nggak? Kita contohin dulu lah satu ya. Misalnya penjumlahan dari nilai 1 nilai 1 itu nih penjumlahan ini 20. Kita langsung aja lah, ditambah nilai 2, digabungin lagi, ngegabungin stringnya pakai titik, terus kasih titik lagi di sini sama dengan, lebih kurang tambahannya gini, penjumlahan 20 ditambah 10 sama 30. Ini kan lebih informatif, lebih mudah dipahami.
Misalnya kita ganti ya. Nilai yang pertama 10, nanti jadi 5 deh. Oke. Sekarang tinggal yang satu lagi, modulus. Modulus ini sisa bagi dari dua bilangan. Sisa modulus. Modulus dari nilai 1 bagi dari 5. Nilai 2. Oke. Hasil modulus. Baginya itu 0. Kayaknya gini. 20 dibagi 5 kan sisa baginya habis kan, bisa dibagi 5 gitu. Kalau misalnya ini 3, 20 dibagi 3 yang mendekati, misalnya 2, itu 3 kali 6, 18 kan. Jadi 20 dibagi 3, sisa baginya itu 2. Teman-teman paham nggak sisa baginya, tentang sisa bagi? Nanti ini kita bisa membuat logic buat nyari bilangan genap sama bilangan ganjil. Kan kita tuh ada nilai nih. Yang awalnya 20 dibagi 3. Ini nggak bisa. Cuman kalau modulus ini sisa bagi dari 20 dibagi 3. 20 dibagi 3 kan yang mendekati 3 kali 6, 18. 18 kan, 20 dikurang 18, sisanya 2, berarti sisa baginya 2. Dikurang kayak gitu. Oke, teman-teman udah pada join. Fahri. 2 orang ya. Di sini teman-teman bisa join nggak? Oke. Kita lanjut dulu ya. Kita sudah belajar aritmatik, terus variabel, sama tadi komentar. Selanjutnya perbandingan. Perbandingan ini ini digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih variabel atau angka. Di sini tuh ada perbandingannya lebih besar dari, lebih kecil dari, terus lebih kecil sama dengan, lebih besar atau sama dengan, terus sama dengan, satu lagi tidak sama dengan. Contohnya echo 5 kecil dari 10. Kita BR dulu di sini. Echo BR. Perbandingan. Lebih mudah di sini kita kasih perbandingan. Lagi lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan, kecil sama dengan, Jadi return dari ini tuh boolean.
Kalian itu true sama false. Enter. Yo. R. Ini. Oke. Perbandingan. Sini tuh kayak gini ya teman-teman yang perbandingan. Apakah 5 itu kecil dari 10? Kalau logika matematikanya kan benar, jadi true. Mbak. Satu ini kalau di bahasa mesinnya satu itu true dan 0 atau 0 kosong. Kalau di PHP itu berarti false. Misalnya 5 besar dari 10. Nanti di sini itu kosong. Itu artinya false atau salah. Kita contohin ya, lebih mudah menggunakan if else sih kalau yang ini. Kita contohin. Apakah 5 kecil dari 10? Kalau kecil dari 10 berarti benar. 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 Terus kalau kecil benar, salah. Kalau true berarti benar, kalau false berarti salah. Coba simpan. Benar. Berarti kalau 5 kecil dari 10 benar. Kalau besar salah. Berarti ini return-nya false. Nah, tadi sama dengan apakah 5 itu lebih besar sama dengan 10? Tentu salah ya teman-teman, ini lebih kecil dari 10. Benar. Terus yang satu lagi sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya. Lebih besar dari, kecil sama dengan, besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Salah, itu salah. Ini true, hasilnya true. Di sini boleh ada yang mau contohin? Bang Habibi atau Fahri atau Bang Gibran? Bentar. Kita contohin menggunakan variabel. Kita tuh ada variabel kayak tadi, boleh nilai pertama sama dengan 8, nilai kedua dengan 4. Boleh dicontohin. Ini buat yang ini dulu. Perbandingan kecil atau besar dari. Coba Fahri atau Bang Habibi boleh ngelanjutinnya di sini, tapi menggunakan variabel. Tadi kan menggunakan langsung aja angkanya. Kalau ini menggunakan variabel, coba. Boleh, langsung aja ya teman-teman. Bang Fahri atau Bang Habibi yang udah join nih. Coba. Kita tuh ngebandingin dua variabel. Variabel pertama sama variabel kedua.
Yang ini kita komentar dulu. Oke, mantap, thank you. Bang Habibie ya? Thank you, benar. Apakah 8 kecil dari 4? Jelas salah ya teman-teman. Ini udah benar. Kalau besar dari, benar, siap. Terima kasih ya. Habibie, oke. Jadi teman-teman udah pada paham kan cara menggunakan yang ini dulu nih. Cara menggunakan operator aritmatik sama perbandingan. Udah ada yang paham atau ada yang mau ditanyain? Atau kita lanjut ke materi berikutnya? Aman? Oke, aman ya. Lanjut Bang. Oke. Selanjutnya itu ada increment sama decrement. Increment ini tuh nanti buat pengulangan. Kita bahas dulu biar besok kita besok atau pertemuan berikutnya kita itu membahas pengulangan ya teman-teman. Jadi ini itu buat pembukanya dulu yang increment sama decrement. Increment di sini itu penambahan 1. Increment penambahan 1. Tambahan dengan 1 nilai. Di sini ada yang kenal C++ kan? C++ gitu. Itu sama aja increment. Contohnya nanti kita contohin decrement. Decrement ini penambahan, ini pengurangan 1. Kita komentar dulu yang ini, yang di atas juga. Penulisannya gini, echo coba dulu variabel angka sama dengan 3. Echo 3 3 angka plus bandingan dulu. Di sini tuh eksekusinya di belakangan. Ini tuh bisa di awal plus angka sama angka plus. Kita contohinnya nanti teman-teman tahu bedanya plus-plusnya di awal sama plus-plusnya di akhir. Atau di sini teman-teman udah ada yang paham belum cara menggunakan yang ini? Kenapa plus-plusnya di sini di awal, kenapa kita menggunakan plus-plusnya di akhir? Kita contohin dulu ya. Yang pertama yang di belakang nih, di awal dulu. Coba. Kan ini kita ada variabel angkanya 3. Kita tambahin 1 angkanya. Jadi 1 ditambah 3. 4. Tapi kalau kita menggunakan penjumlahannya di belakang, ini yang nggak dieksekusi. Tetap 3. Itu tadi. Nih. Kecuali kita menggunakan looping. Misalnya. Atau kita bahas dulu lah, looping. Yang kita ada variabel. Looping dulu gini. Ada variabel i sama dengan 1. I tadi i-nya harus kecil atau sama dengan
Ini perbandingan yang tadi. Perbandingan. Kecil atau sama dengan 10 dulu deh. 10 I plus. Kita ini tutup dulu. Eho pengulangan I. Nilai I. Hubungin pakai konkret, pakai titik, terus dolar I. Kan? Mana? Coba kita tambahin. Aja deh. N. Yo. PR. Oke. Oh. Pengulangan. Ini di akhir apa di awal? Sama aja. Tapi, untuk membahas pengulangan di pertemuan berikutnya kita lanjut dulu nih yang increment sama decrement. Tadi udah yang cara membuat increment itu angka plus bisa, atau satu lagi plus angka. Plus angka. Ini bisa. Aman. Terus pengurangannya eho angka ini BR lima. Ditambahin. Teman-teman tahu nggak kenapa hasilnya 5? Coba eho PR dulu biar lebih rapi. Nih hasilnya 5. Bentar, tadi belakang deh biar dikurangin. Itu gini ya teman-teman. Di sini kan tadi udah dijumlahin. Awalnya kan kita ada variabel angka nilainya 3. Tambahin 1 jadi 4. Cuman kalau di sini enggak kita langsung kita eho, enggak ngaruh. Tapi di baris berikutnya angka itu jadi 4. Biarlah. Ini kita udah increment nih, tambah 1. 3 tambah 1, 4. Tapi kalau yang tampil di sini tetap 3. Ya kan? 3. Terus kalau dipanggil lagi variabelnya di bawah baris jadinya 4. Udah ditambahin 1. Kita tambahin 1, ini ditambahin lagi 1. Jadi 5. Terus angka yang 5 tadi dikurangin 1. Ternyata 4. Jadi kalau penggunaan increment decrement lebih kurang seperti ini. Penjumlahan 1, pengurangan 1. Oke. Dan itu kan kita ulang lagi nih dari awal. Kita udah belajar variabel, operator aritmatik, sama tadi perbandingan udah. Terus ini increment dan decrement. Kita contohinnya, kita mau nge-aplikasiin ini nih. Misalnya mau nyari luas segitiga. Ini filenya luas segitiga aja. Aplikasian latihan 2 aja. PHP.
Ini kan tadi kita udah belajar variabel udah, operator aritmatik udah, perbandingan udah. Terus ini nanti buat pengulangan buat pertemuan berikutnya. Sekarang diabain dulu. Di sini nih ada yang mau ngebantuin nggak challenge gitu. Kita tuh mau nyari luas segitiga. Kita tambahin dulu buat dulu lah variabelnya. Luas segitiga itu kan ada alasnya sama dengan berapa ya? 10 aja deh. 10 tinggi 20. Nih. Teman-teman boleh bantu nanti ya open mic. Cara nyari luas segitiga itu gimana teman-teman rumusnya? Ini bukan luas alas setengah dari luas alas kali tinggi. Benarnya? Iya bang, benar. Jadi luas segitiga. Oh bentar, yang udah join Bang Fahri, Bang Habibi. Bang Habibi atau Fahri boleh contohin cara kita tuh mau nyari luas segitiga. Luas segitiganya ini. Setelah kita belajar tadi kan kita udah belajar operator aritmatik, sama perbandingan, sama variabel juga udah. Kita tuh mau gini, kita mau pengaplikasiannya yang udah kita pelajari. Terus kita aplikasiin kita mau nyari luas segitiga. Coba ada yang mau nyoba nggak? Atau di sini teman-teman boleh tambahinnya di linknya aman. Ini pakai linknya ini aja kalau yang mau join. Pakai link yang tadi. Boleh di komentar atau langsung aja open mic. Luas segitiga. Tadi apa? Setengah alas ya? Kita contohin dulu lah. Setengah alas. Ini dulu, setengah alas. Alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Oke. Yang ini dulu. Alas kali tinggi. Tinggi setengah itu kan per 2 atau dibagi 2. Coba segitiga dicoba. Latihan 2.php. Pertemuan 2 luar dalam latihan benar ya? Alasnya 10 kali tinggi 10 kali 20 200 dibagi 2 100. Di sini Bang Habib boleh contohin untuk mencari luas persegi deh atau luas persegi panjang. Segi panjang. Nah, rumus panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Bang Habibi, si join. Boleh contohin? Ya. Contohin yang ini ya, untuk buat mencari luas persegi panjang. Kita buat dulu variabelnya.
lebar di sini, Bang Bibi. Di sini lebar ya. Panjang, lebar, kali tinggi. Oke, sip, mantap. Sesuai rumusnya tinggal masukin aja sih. Sesuai ini panjang kali lebar kali tinggi. Luas. Oke, mantap. Thank you Bang Habibi. Segitiga, ini kita BR dulu. BR. Oke. Coba kita cek. Hasilnya 6.000. Panjangnya 10 kali 20 kali 30. 200 kali 30. Benar. Mantap. Di PHP itu ada namanya prioritas ya teman-teman. Kalau buat yang aritmatik, di sini kan ada dibagi, dikali dulu baru dibagi. Kalau di sini kayak gini juga hasilnya tetap sama, tapi di sini ada prioritas. Misalnya nanti di sini pengurangan atau penjumlahan, diprioritasin yang di dalam kurung. Hasilnya tetap sama kan tanpa kurung. Kita contohinnya. Itu sering terjadi kekeliruan. Nih, coba nilai atau hasilnya aja deh. Hasil dari 5 dikurang 2 kali 4. Ingat ya, yang diprioritasin itu dulu. Yang diprioritasin itu dulu di ini, yang di dalam kurung. Di dalam kurung baru yang di luarnya. Dieksekusi yang ini dulu, baru yang ini. Menurut teman-teman hasilnya berapa? Ayo, hasilnya berapa coba? Menurut teman-teman. Sebelum kita... Ayo. Coba. Kurang 2 kali 4. Bagi 2 deh di sini. Harusnya kan kalau di matematikanya perkalian dulu, perkalian pembagian baru pengulangan. Ini ditambahin 2. Tambahin 10 dah. Oke, jelasin dulu ya. Yang di pertama kali dieksekusi itu di dalam kurung. Udah di dalam kurung. Selanjutnya sama. Lanjut perkalian dulu, pembagian, sama nanti terakhir penjumlahan atau pengurangan. Udah, oke. Akda, boleh bantu? Ini kalau menurut Akda jawabannya berapa? Sebelum kita eksekusi nih di sini. Coba Akda atau teman-teman yang lain boleh. Ini dulu nih. Atau mau bareng aja. Bareng aja ya. Nih, 5 kurang 2. Hasilnya 3 kan? 3. 3 kali 4. 12. Sini tuh 12. 12 bagi 2, 6. 6 tambah 10, 16. Berarti di sini hasilnya 16. Benar. Kalau di sini tanpa kurung, sini tadi dikurangin ya, hasilnya 11. Jadi harus ada prioritas dulu. Terlalu gede kayaknya. Lebih kurang kayak gitu. Ini
cara pengaplikasiannya dalam bentuk rumus sederhana ya. Selanjutnya itu ada namanya PHP di dalam HTML. Mungkin teman-teman RPL udah pernah nyoba yang ini. Kita contohin dulu, ini buat minggu depan sih. Latihan 2 titik PHP. Udah, latihan 2 udah, latihan 3. Contohin. Kita ada pembuka dulu PHP, ada tag PHP. Di bawah tag PHP-nya ada HTML. Ini. Latihan. Teman-teman kan yang udah pertama kali join kelas programming kan kemarin ada tuh sama Bang Erik bahas front end. Ada kan bahas HTML. Jadi HTML-nya bisa digabungin ke PHP. Misalnya itu ini ada buat H1 dulu deh. H1 nama saya Rozi gitu. Dulu. Latihan 3. Saya Alvarozi. Di sini tuh kita bisa menggunakan PHP di dalam HTML. Contohin. Kita ada variabel nama Alvarozi. Terus kita mau panggilnya di sini, di HTML. Nah, kayak caranya gini, biar mudah. Bisa menggunakan seperti ini, sama dengan ini tuh sama PHP eho, sama aja. Tapi lebih disingkat, ini aja boleh. PHP eho, kita contohin dulu PHP eho. Yang mau di eho apa nih? Nama. Nama saya Afrozi. Oke. Coba teman-teman yang udah pada join, ini ada Bang Gibran, Fahri, Abibi, sama Agda. Coba di sini buat variabel nama, misalnya di sini kan tadi ada Bang Gibran, nama 2. Tambahin di sini nama lengkapnya, terus nanti dipanggil di sini. Coba teman-teman. Agda, Bang Abibi, Bang Fahri, boleh. Coba nama 2 gitu. Sambil ngoding. Panggilnya di bawah ya, ada? Ya bener, di bawah. Siap, mantap. Nomor 3. Ada 3. Ini boleh PHP eho. Oke. Ada Bang Habibie. Empat. Oke, siap. Oh iya teman-teman, saya lupa ya. Di sini kata Bang Gibran kita maksimalnya sampai 9.30 ya.
Di sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak seputar yang tadi, seputar materi yang tadi? Coba kita simpan dulu, kita lihat dulu nih hasilnya. Udah sama udah nih. Faruzi, Abda, Kang Habibi, Bang Fahri. Oke. Siap. Udah pada join nih. Jadi teman-teman di sini ada yang mau ditanyain nggak seputar materi yang tadi? Kita tuh udah bahas variabel, komentar juga, operator, sama perbandingan, increment sama decrement. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini waktunya udah hampir mau habis. Sebenarnya udah habis sih sampai 9.15, tapi kita maksimal sampai 9.20. Boleh teman-teman ada yang mau ditanyain? Atau udah pada paham semua? Nanti di grup saya kasih apa ya teman-teman? Itu latihan buat ngerjainnya di rumah, dicoba-coba. Nanti atau besok saya kirim di grup tentang materi yang sekarang. Iya bang, iya. Berarti ini udah pada paham ya materi yang tadi? Udah paham sedikit bang. Siap. Nanti kalau belajar programming mah sering-sering diulang aja. Sering-sering dicoba. Oke bang. Jadi udah pada paham semua kan? Oke.